Salam, firman Tuhan pada siang hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab yang pertama. Saya beri judul di sini adalah Ikut Rencana Allah in Action, Kisah 1. Akan ada beberapa ayat saja yang akan kami sampaikan, kami kutip, tapi ini isinya adalah Ikut Allah in Action, Ikut Rencana Allah in Action. Kisah Para Rasul adalah lanjutan dari sebuah kisah perbuatan dan pengajaran Yesus selama di bumi. Itu lanjutan dari kitab Injil Lukas. Pasal 1 ayat 1 itu jelas sekali. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kisah Rasul ditulis supaya pembacanya, yaitu Theophilus dan tentu saja jemaat pada waktu itu, untuk ikut ambil bagian dalam gerakan rencana Allah untuk memanggil orang berdosa menjadi umatnya masuk dalam kerajaannya. Karena gerakannya belum selesai, karena Injil baru sampai di Kekaisaran Roma. Nah, untuk menjadi umatnya seseorang harus menerima pengampunan karena kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 46 dan 48. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada bangsa, segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara dan saya, Anda dapat ikut ambil bagian dalam rencana Allah sebab Anda memiliki alasan-alasan yang tertulis dalam kisah pasal yang pertama. Alasan yang pertama, Anda memiliki satu berita, hanya satu berita, pengampunan lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Selama 40 hari Tuhan Yesus menyatakan dirinya, membuktikan kepada murid-muridnya bahwa beliau hidup. Ada kata bahasa Yunani-nya, itu membuatkan bukti yang tak terbantahkan lagi bahwa dia hidup. Dan tadi sudah Lukas 24 tadi dikatakan jalan pengampunan dosa itu lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Berita itu relevan di sepanjang zaman. Sudah terbukti dalam kisah Rasul-Rasul itu selama 30 tahun berita itu disampaikan. Dan sampai zaman ini beritanya sama. Pengampunan lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan di dalam kisah pasal 1 ini kematian, kebangkitan, kenaikan, bahkan turun dari surga nanti kepada umatnya. Berita itu relevan untuk setiap orang. Siapapun orang bisa menerimanya, apapun statusnya. Apakah itu punya pangkat atau orang sederhana, apakah itu pegawai, apakah itu pegawai rendah, pegawai atasan, statusnya sama dan bisa menerima berita itu. Berita itu juga relevan untuk semua etnis. Orang Galilea bisa menerima, orang Yerusalem bisa menerima, orang Samaria bisa menerima, orang Roma bisa menerima. Bahkan dalam kisah 2 nanti di sana dikatakan banyak orang dari seluruh muka bumi waktu itu. Ada dari Syria, dari Arab, dan bermacam-macam dari Mesir. Semuanya bisa mendengar berita itu. Relevan bagi mereka semua. Juga relevan dari segala bahasa apapun juga berita ini
bisa disampaikan. Strata masyarakat apapun bisa diterima. Berita pengampunan relevan sepanjang zaman bagi setiap orang. Berita itu tidak harus dikontekstualisasi. Berita itu sudah relevan untuk segala bangsa. Memang metode boleh kontekstualisasi, tapi berita tetap sama. Berita itu adalah transcendent message, kata dokter siapa tuh, pengkhotbah terkenal itu ya, MacArthur bilang ini transcendent message, berita yang dari atas yang melampaui, dan berita itu cocok, relevan untuk siapa saja. Apakah Anda sudah memiliki berita itu? Mempercayai berita itu? Kalau belum, waktunya sekarang Anda menerima berita itu. Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga, dan pada suatu saat nanti akan turun kepada kita. Jika saudara sudah memiliki berita ini, itulah berita satu-satunya yang harus saudara dan saya sampaikan untuk ikut dalam rencana Allah in action. Alasan yang kedua, tadi saudara sudah memiliki satu berita, hanya satu berita. Alasan yang kedua adalah Anda memiliki satu sumber berita itu. Berita itu asalnya dari mana? Hanya satu sumber, yaitu firman. Pasal 1:16 nanti ada, pasal 24 dari Lukas ayat 7, 25, 26 dan 44. Dalam ayat-ayat itu dijelaskan bahwa murid-murid dibukakan untuk mengerti isi Alkitab. Satu-satunya sumber yang di dalamnya ada berita pengampunan, tidak ada sumber lain. Firman Tuhan satu-satunya sumber berita pengampunan. Untuk ikut ambil bagian dalam rencana itu, rencana Allah itu, Anda harus belajar firman. Bahkan dalam konteks ini, sebelum penerimaan Roh Kudus, mereka didahului dengan pengertian firman, penerapan firman, dan doa. Murid-murid tahu berita ini dari penjelasan firman. Dari penampakan murid-murid malah tidak tahu awalnya. Jadi pada waktu Yesus menampakkan dirinya, murid tidak tahu. Maria Magdalena tidak tahu. Orang tua Emmaus itu tidak tahu. Baru setelah dibukakan ayat-ayat kitab suci, katanya dari Taurat, Mazmur, kitab nabi-nabi, baru mereka tahu. Jadi mereka dibukakan pengertiannya oleh kitab suci. Hati-hati pada penampakannya. Murid-murid sendiri waktu Yesus menampakkan dirinya tidak tahu Yesus bukan ini, tidak tahu bentuknya seperti apa. Nah, yang kita dengar, ya saya puji Tuhan kalau ada orang menerima penampakan kemudian percaya kepada Tuhan Yesus, oke lah, puji Tuhan. Tetapi hati-hati terhadap penampakan itu. Ada bintang film yang jadi tokoh Yesus itu bilang, saya ini manusia biasa, bukan Yesus. Saya bukan Tuhan, jangan menyembah saya. Penampakan-penampakan yang saya lihat dalam foto-foto itu adalah penampakan seperti dalam lukisan yang kita sudah biasa tahu itu. Itu kan yang melukis mungkin orang Barat ya. Yesus itu orang Yahudi, mungkin hidungnya beda dengan yang lukisan itu. Mungkin hitam ya, tidak seperti itu mungkin. Tapi oke lah. Tapi hati-hati terhadap firman. Penampakan, jangan cari penampakan. Selidiki firman. Di sanalah sumber satu-satunya untuk mengerti berita itu. Memang Petrus sebagai contoh orang yang tidak terpelajar, tidak tahu firman kelihatannya. Tetapi Petrus mengerti firman. Pada waktu itu kemudian dia berkumpul, lalu dia menjelaskan kitab Mazmur. Ini nelayan ya saudara. Nelayan bisa menjelaskan kitab Mazmur, bagaimana cara memenuhi nubuatan kitab Mazmur itu dengan memilih Matias itu ya. Di pasal 2 nanti Petrus berkhotbah dari kitab Yoel, nelayan tapi tahu kitab Yoel. Dia tahu juga Mazmur, dia juga tahu kitab nabi-nabi. Jadi lengkap. Taurat ya.
di dalam 1 Petrus saja dia mengutip Nabi Nuh, 2 Petrus yang mengutip Maliaki. Jadi Petrus ini walaupun katanya tidak terpelajar, tapi tidak punya ijazah itu di sana waktu itu, tetapi dia belajar kitab suci dan mengerti satu-satunya sumber berita pengampunan itu dari kitab suci. Anda mau ikut ambil bagian dalam rencana Allah? Usahakanlah mengerti firman Allah. Petrus lagi-lagi contoh yang orang yang tidak terpelajar. Tapi nanti kalau saudara membaca 2 Petrus, luar biasa para sarjana mengakui bahasa yang dipakai oleh 2 Petrus itu, surat 2 Petrus itu bahasa yang indah pada hati, ditulis oleh seorang nelayan. Tetapi nelayan yang belajar kitab suci. Kalau saudara mau ikut dalam rencana Allah menyampaikan firman, usahakanlah mengerti firman Allah dengan belajar, merenungkan, dan menerapkan. Yang ketiga, yang pertama tadi, memiliki berita, satu-satunya berita pengampunan, memiliki apa tadi? Sumber berita itu, satu-satunya sumber firman, dan juga yang ketiga, Anda memiliki kuasa. Satu-satunya kuasa yaitu Roh Kudus. Perhatikan ayat 8, kita sudah hafal ayat itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam perjanjian lama hanya orang-orang tertentu dikuasai oleh Roh Kudus untuk maksud-maksud tertentu, untuk menang perang misalnya, untuk itu Simpson itu perang ya. Jadi dikuasai Roh Kudus yang bisa mengangkat gapura seperti ginseng ya, punya tenaga yang luar biasa secara fisik waktu orang dikuasai Roh Kudus. Tapi dalam perjanjian baru bukan orang tertentu, tetapi semua orang percaya. Dan dalam konteksnya ini orang percaya yang belajar kitab suci, berdoa. Mereka lah yang menerima kuasa. Tetapi hati-hati di sini, kuasa itu adalah kuasa untuk bersaksi, bukan kuasa yang lain. Kuasa untuk bersaksi, kuasa untuk memberitakan berita pengampunan, dan bukan hanya kelompok tertentu saja yang menerima kuasa itu. Nanti pasal 2 yang menerima kuasa itu bukan hanya 12 rasul, tetapi 120 orang. Ditulis di sini semua menerima kuasa itu, semua orang percaya. Yang belajar firman Tuhan, yang berdoa, itulah yang mendapat kuasa dalam konteksnya seperti itu. Petrus berdoa dengan kuasa Roh Kudus, 3.000 orang, 5.000 orang percaya bertobat. Paulus menginjil dengan kekuatan Roh, orang Tesalonika bertobat. Filipus, orang Samaria bertobat. Epafras, orang Kolose bertobat. Tidak tahu namanya siapa, sehingga muncul gereja Roma. Anda percaya berita itu, berarti Anda memiliki Roh Kudus, memiliki kuasa untuk bersaksi. Yang Anda lakukan adalah merefleksikan dalam bentuk ucapan ataupun tindakan. Saudara yang dikasih Tuhan, satu berita pengampunan lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, satu sumber yaitu firman Allah, satu kuasa yaitu Roh Kudus.